Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu kedua bulan Januari ini kita ingin belajar satu tema penatalayan yang setia. Kita semua adalah penatalayan dari Tuhan kita. Nah, sebelum kita sama-sama membahas, saya ingin kita melihat satu video yang ingin 人秀4个多月以来最后一位达人选手了。要知道，他真正的梦想并不是成为一个达人，而是一个音乐人。有着这样一双不同凡响的双脚，我们有理由相信他可以走得很远。今晚他将从这里起步。刘伟，我们来看一下他的备战情况。 生命里有3样东西不可以少：空气、水、音乐。你已经感动了所有的中国人。我的人生中只有2条路，要么赶紧死，要么精彩的活着。你晋级了。我觉得你跟任何人都没有不同嘛，就是大家习惯手比较灵活，所以从小就锻炼手。没有人规定就说不能用脚做事情。 10岁发生意外以后，做出这样的事情，都知道计划永远赶不上变化，只会把目标放在半年到1年之间。近期的目标，希望自己进前3名。他具备中国达人的一个潜质，我还是比较看好他的。作为母亲来讲，最重要的我就希望他能够健康，能够平安。因为腿啊，就有时候使不上劲儿，腿抽筋了。 原来付出的这长肯定要多得多。男人要对自己的梦想负责，梦想就是成为一个一流的音乐制作人。你想比别人走得好，那就比谁更辛苦。如果他只是在弹钢琴跟唱歌这事上做努力，我觉得他就小了。我觉得他有兼济天下的责任。 Cuma iklan, nanti cari sendiri di YouTube. Ketik Liu Wei. Ini orang lahir normal, tapi pada waktu umur 10 tahun dia mengalami musibah sehingga kedua tangannya harus dipotong. Prestasinya banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita misalnya membaca tadi dari perumpamaan yang kita sudah baca tadi, maka saya bisa simpulkan yang pertama menjadi poin khotbah ini adalah setiap hamba menerima talenta. Betul kan? Dikatakan ada hamba yang menerima 5, menerima 2, menerima 1. Sekalipun 1 artinya hamba itu menerima dari tuannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita bagian belakang ada kamusnya, maka di situ dijelaskan 1 talenta sama dengan 3.000 sikal atau kurang lebih 34 kg. Kalau talenta dipakai sebagai ukuran berat. Tetapi talenta juga adalah mata uang. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Kalau kita baca di kamus Alkitab kita di bagian belakang itu dijelaskan 1 dinar itu ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Berarti Tuhan ini memberikan modal kepada hamba ini yang paling sedikit 1 talenta itu untuk 6.000 hari. Ini bukan sedikit ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu kalau saya pakai kalkulator sekitar 16 tahun,4 modal yang diberikan oleh tuannya kepada hambanya. Kalau kita bertanya kepada ChatGPT, saya coba tanya ke ChatGPT, siapa saja penyandang disabilitas dengan bakat, kemampuan, dan prestasi luar biasa? Lalu dia jawab, ini saya ringkas ya, dia jawab langsung dia kategorikan. Ada yang di bidang musik dan seni, ada yang di bidang penulis dan pendidikan, ada yang di bidang olahraga dan prestasi fisik, ada yang di bidang aktivisme dan pelayanan. Ya. Kalau kita tanya lagi, misalnya contohnya ya di situ, kalau saudara
nanti coba di rumah, ada Beethoven, tuli. Tapi dia menghasilkan banyak sekali lagu-lagu yang indah. Ini luar biasa sekali ya, orang tuli bisa menghasilkan banyak simfoni. Kemudian kita lihat Helen Keller. Saya ingat saya juga pernah membeli buku tentang Helen Keller untuk anak saya. Ada Thomas Alva Edison, dan tidak yang saya lupakan adalah Helen Keller. Bapak Ibu bisa baca sendiri dari Google ya, ini waktunya sangat singkat sekali. Lalu kita bisa lihat ada Andrea Bocelli, ya semua kita kenal ya, seorang penyanyi tenor yang sangat kenamaan. Lalu kita bisa tahu Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada ini Bapak Ibu normal. Waktu dia terjun untuk diving, tiba-tiba dia hantam batu karang dan dia mengalami kelumpuhan total, hanya leher ke atas. Saudara-saudara, orang seperti Liu Wei, orang seperti Joni Eareckson Tada, itu bukan orang yang mudah menjalani hidup. Saya mengakui mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Joni Eareckson Tada dimulai dengan protes kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan memproses dia sampai akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berguna buat Tuhan. Dia menjadi tim dalam pelayanan Billy Graham. Ya, sebelum Billy Graham meninggal dunia, dia bisa melukis dengan mulutnya, dia banyak menulis buku dan sebagainya, ya, memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca prestasi dari Joni Eareckson Tada itu banyak sekali ya, saudara bisa cari sendiri di Google. Lalu kita semua sering menyanyikan hymn yang dikarang oleh Fanny Crosby yang buta, ya. Dia katakan memang secara fisik saya buta, tetapi rohani saya melek. Ya. Saya mengalami bagaimana Tuhan dalam hidup saya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di Google juga prestasi dari Fanny Crosby itu luar biasa sekali. Nah, yang ini ahli. Saudara pernah tahu ya, The Four Fingers Pianist. Dia bukan cuma kekurangan secara fisik, jarinya cuma 4 seperti begini ya, saudara bisa cari di Google. Tapi dia juga punya penyandang Down syndrome. Ini luar biasa sekali ya. Dia bisa bermain piano sampai ke Gedung Putih, dan yang dia mainkan lagu-lagu yang berat, saudara sekalian, bukan yang enteng-enteng ya. Setahu saya dia 2 kali ke Indonesia. Apa tujuannya ke Indonesia? Untuk menggalang dana bagi YPAC, Yayasan Penderita Anak-anak Cacat itu. Saya pikir-pikir, saya yang normal seperti ini, yang sedikit ganteng, nggak pernah ya melakukan hal seperti dia. Ya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama tadi poin saya adalah setiap hamba menerima talenta. Kenapa saya simpulkan seperti itu, saudara sekalian? Karena perumpamaan ini sudah mengajarkan kepada kita, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Tidak ada yang tidak diberikan. Kalau kita kumpulkan begitu banyak saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas, saya berani menyimpulkan pada posisi hari ini bahwa Tuhan kita yang penuh rahmat itu selalu memberikan modal yang cukup bagi setiap insan yang Tuhan izinkan lahir ke muka bumi ini, agar manusia itu bisa hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saya ulangi ya, kalau ada seorang anak manusia, Tuhan izinkan lahir ke tengah-tengah bumi ini, entah dia normal, entah dia menyandang disabilitas, Alkitab dan keyakinan saya mengajarkan setelah melihat begitu banyak orang di sekitar kita, dia menerima modal yang cukup untuk dia bisa menjalani hidup yang memuliakan Tuhan
dan menjadi berkat bagi sesama. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, mereka tidak hidup dengan mudah. Seperti Liu Wei, ya. Prestasinya banyak. Dia juara renang untuk kaum disabilitas, dia juara menulis cepat dengan jari kakinya. Di sini ada yang bisa bermain piano dengan jari kaki. Saya coba-coba turunkan jempol saya, semua jari juga turun ya. Waktu saya kasih lihat video ini kepada seorang anak yang sedang les piano, dia lihat, lalu lama-lama dia bilang begini, ini bohong. Dia katakan ini bohong. Karena dia tahu tidak gampang belajar piano dengan jari tangan. Ini dengan jari kaki. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari mana bakat kemampuan yang dimiliki seseorang? Para ahli mengatakan kombinasi unsur genetik dan lingkungan. Lingkungan itu bisa pelatihan, bisa pembentukan, bisa keluarga, ya bisa masyarakat di sekitar dia dan lain sebagainya. Mari kita lihat pertama, genetik. Ini ayat yang indah sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, saya pakai tinta kuning, menenun aku dalam kandungan ibuku. Seorang dokter ahli genetika memakai ayat ini untuk mengatakan Alkitab kita luar biasa sekali. Dia memperlihatkan kromosom itu persis tenunan ya, sangat rapi sekali kromosom. Dan dia mengutip ayat ini sebagai memperkuat ya, bahwa Alkitab tidak ada yang salah ya, di dalam pernyataannya. Saudara-saudara sekalian, saya rindu setiap kita dari waktu ke waktu semakin menyadari betapa ajaibnya kita seperti Mazmur 139. Tuhan menenun. Ya. Itulah sebabnya kenapa teologi Kristen, kalangan Kristen sangat menentang aborsi. Kalau Tuhan izinkan terjadi pembuahan, kalau Tuhan izinkan seorang anak lahir ke muka bumi ini, pasti anak itu menerima sesuatu yang sangat luar biasa dari Tuhan Sang Pencipta. Agar dia bisa hidup di tengah-tengah dunia ini, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara-saudara sekalian, kita lihat faktor lingkungan, pelatihan, pembentukan, ada keluarga. Hi Ahli, the Four Fingers Pianist, tidak mungkin menjadi seperti itu jika tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai mama yang sungguh-sungguh telaten dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mama ini membawa Ihali itu ke banyak guru-guru piano, dan guru-guru piano pada waktu melihat kondisi fisik dan mentalnya, angkat tangan. Tidak mungkin. Tapi tidak ada yang ajaib ya. Mama dengan tekun melatih, memperhatikan Hi Ahli menjadi seorang pianis kenamaan di dunia ini. Dia pernah bermain di Gedung Putih bersama Richard Kleiderman, pianis orang Jerman itu yang sangat terkenal. Saudara-saudara sekalian, suatu kali saya naik train, baru-baru ini berapa hari yang lalu. Lagi duduk, lagi ngantuk-ngantuk, tiba-tiba dengar satu barang jatuh. Brak! Wah, ternyata petugas kereta api itu sedang menaruh papan ya, untuk bapak ini ya, kursi roda itu lewat gitu ya. Persis di depan saya dia. Lalu saya pikir-pikir, kebetulan saya lagi mempersiapkan khotbah ini. Saya merasa negara, pemerintah yang baik itu juga merupakan anugerah umum Allah. Setuju enggak? Kalau orang seperti ini tinggal di Indonesia, beda ceritanya. Tapi Tuhan memakai keluarga, Tuhan memakai budaya, Tuhan memakai pendidikan, latihan, disiplin, sarana semua sebagai anugerah umum Allah. Di dalam teologi, kita kenal istilah anugerah umum, anugerah khusus. Saya ingin fokus kepada anugerah umum.
Dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan, Bapamu yang di surga itu loh, menerbitkan matahari kepada orang yang jahat, juga kepada orang yang baik, memberikan hujan kepada orang yang bisa berterima kasih, juga kepada orang yang tidak bisa berterima kasih. Para teolog mengatakan ini adalah anugerah umum. Orang yang diselamatkan maupun orang yang tidak diselamatkan menerima anugerah yang sama. Sehingga kita tidak perlu heran, loh itu orang gak percaya Tuhan Yesus tapi kok prestasinya banyak ya. Itu anugerah umum. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saya sangat rindu, saya tidak kenal Bapak Ibu secara mendalam. Saya yakin ada banyak pergumulan di antara kita masing-masing. Tapi biarlah dari waktu ke waktu ayat ini sungguh menjadi realita dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam pengertian kita. Bahwa Allah itu sungguh baik. Segala sesuatu yang Allah berikan dalam hidup kita adalah baik. Saya ingin bicara sedikit mengenai bakat dan karakter. Bakat, apa yang bisa dilakukan seseorang. Karakter itu menentukan bagaimana, untuk apa dan siapa bakat itu dilakukan. Kita menemukan banyak orang berbakat, tapi tidak lama segera hilang. Kita menemukan ada banyak orang yang bertalenta luar biasa, tapi tidak lama lenyap. Itulah sebabnya saya katakan bakat harus dipagari oleh karakter. Bakat berbicara mengenai ketinggian bangunan. Wah, mercusuar, luar biasa ketika kita melihat. Tapi karakter berbicara mengenai kedalaman fondasi. Segala sesuatu yang tinggi ke atas, mercusuar ke atas, tidak dibarengi dengan fondasi yang kokoh, akan segera roboh. Kalau kita lihat anak kita, ada murid di sekolah minggu kita lihat keponakan kita, Tuhan anugerahkan bakat yang luar biasa. Peringatkan dia bahwa bakatmu itu harus dipagari dengan karakter. Ada dalam bahasa Inggris satu ungkapan, talent opens the door. Dia membuka peluang, membuka pintu. Tetapi karakter tetap menjaga pintu itu tetap terbuka. Saudara-saudara sekalian, poin pertama saya tadi adalah setiap hamba menerima talenta. Saya yakin Bapak Ibu saya juga menerima talenta. Saya bersyukur kepada Tuhan dalam hidup saya menemukan teman-teman yang talentanya banyak. Kalau saya bandingkan dengan diri saya nggak bisa melukis, saya nggak bisa main musik. Dari kecil hanya memperhatikan matematika, fisika. Tapi banyak teman saya itu bisa melukis, bisa main piano, bisa main biola. Luar biasa sekali. Kalau saya bandingkan diri saya dengan mereka, saya ini nggak ada apa-apanya. Tapi perumpamaan talenta ini mengajarkan kepada saya tidak perlu iri kepada orang lain. Tuhan juga memberikan kepada saya talenta untuk saya bisa menjalani hidup saya, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Poinnya di sini bukan berapa banyak talenta, tapi apa yang sudah kita lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk Tuhan dan sesama kita. Saudara, saya ingin ingatkan Katekismus Westminster pertanyaan nomor 1. Apakah tujuan tertinggi dan utama hidup manusia?
Dijawab oleh Katekismus Westminster itu. Tujuan tertinggi dan terutama manusia adalah memuliakan Allah. Kalau saudara sekarang sebagai seorang manajer perusahaan yang besar, saudara sebagai dokter, sebagai pengacara, saudara sebagai seorang akuntan, ingat, Tuhan memberikan semua itu agar kita menjadi penata layan yang setia. Kita memuliakan Tuhan. Bukan berapa banyak talenta, tapi apa yang sudah kita lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan. Saya harap minggu ini menjadi minggu di mana Bapak, Ibu, saudara sekalian mulai memikirkan Tuhan itu memberikan kepada saya apa dalam hidup ini. Tuhan ingin saya melakukan apa dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau kita membaca Alkitab kita, dari PL sampai PB, ada orang-orang yang melayani sebagai paduan suara di bait suci. Ada orang-orang yang memakai uangnya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Berbagai aspek ya, kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, setiap hamba memiliki kesempatan yang sama. Saudara mungkin bertanya, kenapa saya bisa memberikan satu poin setiap hamba mempunyai kesempatan yang sama? Karena begini, setiap hamba yang menerima 5, yang menerima 2 maupun yang menerima 1 tidak tahu kapan tuannya itu pulang. Jadi kesempatan yang dimiliki oleh hamba yang menerima 5, menerima 2 dan menerima 1 sama. Sejak tuannya mempercayakan talenta itu dan tuannya itu pergi, kesempatannya sama sampai tuan itu kembali. Dan mereka tidak tahu kapan tuan itu kembali. Presiden Trump pasti lagi sibuk-sibuknya sekarang ini. Setelah Venezuela, sekarang Iran pasti dalam pantauan Trump ini. Tapi coba kita pikirkan ya, saya kadang-kadang pikir ini aneh ya Tuhan ya. Orang yang sibuk sekali itu, polisi dunia itu, satu hari berapa jam? 24 jam kan? Trump gak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini orang yang paling sibuk, orang yang paling penting. Atau dokter, saya ini pasiennya banyak Tuhan, minta lebih dong. Enggak. Kalau kita pergi ke Solo, ada abang beca di depan hotel tunggu penumpang. Satu hari berapa jam? Sama, satu hari 24 jam. Aneh ya. Orang yang berpendidikan tinggi, orang yang tidak berpendidikan, laki, perempuan, sama satu hari 24 jam. Orang yang pekerjaannya luar biasa penting dengan orang yang pengangguran, sama satu hari 24 jam. Tapi bedanya di mana? Ada orang-orang yang menggunakan kesempatan dengan baik. Ada orang-orang yang menghambur-hamburkan kesempatan. Di Indonesia itu ibu-ibu kalau nggak bekerja hobinya itu drakor. Tahu drakor? Rumah saya tuh nggak ada TV loh. Jadi kalau mertua saya mau datang, ipar saya bilang kalian beli TV lah. Tuh, nggak ada TV. Habis nggak ada yang nonton TV. Tapi saya tahu banyak ibu-ibu nggak ada pekerjaan, drakor itu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saudara-saudara, apa kata firman Tuhan? Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bahasa aslinya itu kalau terjemahan hurufiahnya itu bagaimana kamu berjalan. Paulus itu banyak sekali memakai
kata berjalan untuk sebuah kehidupan. Ya, di Efesus 4, Efesus 5, ya, di Kolose pasal 1, Galatia pasal 5. Itu kalau bahasa aslinya bukan hidup loh, tapi berjalan. Kalau kita baca dari PL sampai PB, memang konsep orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, hidup itu sebuah perjalanan. Saya kasih contoh banyak ayat ya. Misalnya Kejadian 5 ayat 22. Dalam bahasa Indonesia, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, Enoch walk with God. Mazmur 1 ayat 1. Ayo ini apa ini? Masih ingat khotbah minggu lalu enggak? Pak Joni khotbahkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan di situ artinya apa? Hidup. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya bagi hidupku. Kejadian 17. Mika 6 ayat 8. Lalu kita bisa simpulkan apa di balik konsep bahwa hidup itu sebuah perjalanan. Pertama pasti ada garis start, awal. Kita semua tahu ya awalnya kita ya di akte lahir tanggal berapa gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu kapan garis finish kita. Ada yang tahu garis finishnya? Nggak ada yang tahu. Ada tujuan. Ada banyak kejadian kesempatan. Saudara-saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu kami di Sinode Kalam Kudus membentuk tim untuk menyusun sejarah gereja Kalam Kudus dari Medan sampai Merauke. Saya masuk dalam tim itu, lalu ada satu dosen saat, pendeta Kalam Kudus, pendeta almarhum John Lim. Kalau Pak Joni tahu, sudah almarhum. Tahun lalu atau 2 tahun lalu. Suatu kali dia berteriak begini, Kar, mana itu bahan-bahannya? Jadi kita lagi tunggu bahan-bahan dari daerah-daerah, Medan, dari Siantar, ya, supaya bisa disusun begitu. Saya ini sudah dalam barisan loh. Ngerti maksudnya ya? Dalam barisan untuk sampai finish itu loh. Mungkin dia nggak sangka jawaban saya bilang, Pak, tolong lihat ke depan ada saya loh, saya bilang. Yang saya ingin sampaikan kepada kita begini, kita nggak tahu garis finish kita. Orang yang sakit-sakitan belum tentu dia lebih dulu mencapai garis finish dari orang yang sehat. Itu pengalaman hidup saya. Orang yang sehat belum tentu dia berada di paling belakang dalam antrian menuju garis finish. Kita tidak tahu kapan kita sampai di garis finish itu. Beberapa hari yang lalu kami ngobrol dengan seseorang, dia katakan, Pak, menurut saya loh ya, hidup kita itu sudah ada batasnya, ada jatahnya sekian. Ya, dia di meja lalu dia bilang ada jatahnya seperti ini. Artinya apa Pak? Setiap kali kita bertambah usia, maka sisa jatah kita itu semakin sedikit. Benar enggak? Iya kan? Jadi kalau kita ulang tahun itu ya Bapak Ibu, artinya jatah kita itu berkurang. Nah, Paulus memberi nasihat begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa aslinya, tebuslah. Emangnya Paulus nggak bisa pakai kata Yunani pergunakan? Ada loh kata Yunani pergunakan. Tapi Paulus pakai kata Yunani yang berarti tebuslah. Maksudnya apa? Tebus itu artinya mengambil dari kepemilikan orang lain itu loh. Waktu kita siapa sih yang pegang?
Kalau waktu kita tidak kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, maka waktu kita sedang kita pakai untuk sesuatu yang melawan Tuhan, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Paulus katakan, tebus, ambil alih. Paulus katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah dan tebuslah kairos yang ada. Dalam bahasa Yunani waktu itu ada dua. Kronos, dari kata kronos ini muncul kata kronologi. Itu berbicara berapa lama, berbicara pukul berapa, berbicara bulan apa. Saya bangun pagi jam 5, lalu saya mandi, lalu saya sedikit sarapan, lalu saya ke gereja, lalu sekarang saya duduk di sini, nanti 1,5 jam kemudian saya pulang, itu kronos. Tapi Paulus berkata, tebuslah kairos, kesempatan. Kita semua duduk dalam kebaktian ini 1,5 jam kurang lebih, kronos. Tapi di dalam 1,5 jam kronos itu ada kairos. Tidak semua orang bisa menebus kairos itu. Kita semua setiap hari kerja di kantor 8 jam kronos. Tapi tidak semua kita bisa menebus kairos. Ada orang yang biasa-biasa, tapi ada orang yang melihat temannya, lalu dia mulai dekati, dia nasihati, dia beri penghiburan, itu kairos. Paulus katakan, dan tebuslah kairos, karena hari-hari ini adalah jahat. Poin penting saya di sini, bukan berapa panjang umur. Kalau Tuhan kasih saya umur 90, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita umur 50, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita umur 25, puji Tuhan. Bukan berapa panjang umur yang penting, bukan. Tapi apa yang sudah kita lakukan selagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Itu yang penting. Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Tapi kita diminta oleh Tuhan. Waktu, kesempatan adalah sumber daya yang sangat bernilai. Ada orang yang tidak punya kebebasan, dia di penjara, dia punya waktu dari 1 hari, bulan, tahun, dia bertahun-tahun di penjara. Tapi ada banyak orang punya kebebasan, punya kesempatan, tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Setiap hamba mempunyai kesempatan yang sama. Tapi tidak semua kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Saudara-saudara sekalian, saya mendengar sharing dari Pak Joni, kita akan mulai ada diaken, ya, artinya menambah SDM untuk melayani. Statistik itu berbicara begini, dari kehadiran jemaat, misalnya ya 1.000 orang, yang aktif, yang terlibat dalam pelayanan itu tidak lebih dari 20%. Yang ikut persekutuan doa itu hanya sekitar 10%. Tapi pekerjaan Tuhan itu kan makin hari makin banyak. Tapi yang aktif tetap segitu-segitu, artinya nanti yang aktif ini akan overload. Makin letih. Saya ingin menghimbau, mari, Tuhan telah berikan talenta kepada Bapak Ibu. Gereja juga membutuhkan Bapak Ibu untuk bersama-sama melayani Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita, ayo
Mari kita melayani Tuhan dan sesama kita. Yang terakhir, setiap hamba harus memberi pertanggungjawaban kepada tuannya. Ini jelas sekali kan? Lama setelah itu Tuhan itu kembali dan minta pertanggungjawaban kepada tuannya. Saya suatu saat harus memberi pertanggungjawaban pada Tuhan saya. Karyanto, saya telah memberikan kepadamu ini loh. Ya. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa diwakili oleh anak saya untuk memberikan pertanggungjawaban. Anak saya tidak bisa minta saya untuk mewakili dia memberikan pertanggungjawaban. Setiap kita masing-masing akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan kita. Saya sudah mendengar jemaat ini ada yang profesi ini, profesi ini. Kita semua bisa berprofesi macam-macam. Tapi suatu saat kita harus memberikan accountability, bertanggungjawaban kepada Tuhan kita. Apakah kita sudah menjadi hamba yang setia, yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya sering katakan begini, apapun profesi kita, berapapun umur kita, berapapun talenta yang kita miliki, sebenarnya cuma satu loh kerinduan kita. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita cuma ingin mendengar Tuhan kita itu berkata begini, "Hai, hambaku yang baik dan setia." Setuju nggak sama saya? Nggak usah yang lain-lain. Yang saudara-saudara sekarang bertanya-tanya kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan tidak bisa memberi jawab, Google tidak bisa memberi jawab, saya yakin ada banyak pertanyaan kita, saudara sekalian. Nanti ketika ketemu Tuhan Yesus, pertanyaan itu hilang. Saudara lupa dengan pertanyaan. Ketika saudara mendengar Tuhan Yesus berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk dalam perjamuan Tuhan." Saudara-saudara boleh punya tujuan macam-macam, tapi jangan tidak mempunyai tujuan hidup untuk suatu saat mendengar dari Tuhan kita. Dia berkata kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk dalam perjamuan Tuhanmu." Yang pertama tadi, bukan berapa banyak talenta yang penting, tapi apa yang sudah kita lakukan dengan talenta yang Tuhan percayakan pada kita. Yang kedua, bukan berapa panjang umur yang penting, tapi apa yang sudah kita lakukan ketika Tuhan masih memberikan usia, nafas hidup kepada kita. Dan yang ketiga, jangan lupa kita semua harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, mungkin ada di tengah-tengah kami yang sampai saat ini marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Tolonglah kami dengan kasih setia Tuhan, terus bekerja, memproses, berkarya dalam diri setiap kami umat pilihan, agar sampai waktunya kami semua dapat memuji Tuhan dan mengakui dengan mulut bibir kami, Engkau Allah yang baik. Tuhan, Engkau telah mempercayakan talenta kepada setiap kami. Engkau telah memberikan kesempatan hidup kepada setiap kami. Bantu kami untuk menjadi orang-orang yang bijak menggunakan talenta, menggunakan kesempatan hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin.